Malam Dimas. Dimas profilnya ibu-ibu nih profilnya. Iya, punya kakaknya. Oh ya kakak, saya pikir siapa. Oke, tinggal tunggu Debbie. Ganti ya. Iya, iya. Ya kita mulai aja. Ini pertemuan kita ke-6 ya. Yang kelima minggu lalu kita ganti pada hari Senin ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Nanti sambil menyusul siapa si Debbie ya. Debbie. Ya kita mulai aja. Tapi tolong bantu untuk ingetin Debbie ya. Kita pertemuan ke-6 ini membahas mengenai material facts ya, ataupun informasi ataupun fakta-fakta ya penting. Material itu penting, bukan material toko bangunan ya, bukan. Tapi penting itu material ya. Facts adalah data atau informasi. Oke. Nah, kita akan bahas 4 hal terkait dengan material facts ini. Pertama definisi, kemudian terkait dengan Atmos Good Faith, serta kemudian obligasi tertanggung, ya, dan apa yang disebut dengan non-disclosure dan atau misrepresentation ya. Nah, di situ sebutkan korelasi ataupun hubungan antara Atmos Good Faith dan material facts itu sangat erat ya, sangat erat. Bahwasannya Atmos Good Faith adalah asas kejujuran paling sempurna. Kemudian material facts itu adalah fakta-fakta informasi yang penting. Nah, jadi selama ini kita pahami bahwasannya Atmos Good Faith ataupun material facts itu hanya terkait dengan tertanggung ataupun calon pembeli polis ya. Padahal sesungguhnya ya itu harus dicontohkan terlebih dahulu atau harus dilakukan terlebih dahulu oleh siapa? Oleh perusahaan asuransi. Ya. Karena Atmos Good Faith itu adalah pakem-pakem atau prinsip-prinsip yang memang dimiliki oleh perusahaan asuransi ataupun industri perasuransian. Kemudian mereka lah yang harus terlebih dahulu melakukan Atmos Good Faith kepada tertanggung. Nah, sehingga tentunya nanti setelah katakanlah perusahaan asuransi melakukan Atmos Good Faith ataupun tindak-tindakan yang jujur, kemudian diberikan contoh kepada tertanggung supaya tertanggung pun juga melakukan yang sama. Jadi ini timbal balik atau saling ya, bukan cuma dari satu sisi saja, tapi kedua belah pihak saling melengkapi. Nah, kemudian material facts ini material-material atau fakta-fakta penting ya bagi kedua belah pihak. Nah, coba kalian pikirkan ya, katakanlah tadi perusahaan asuransi dia menjual apa? Menjual produk ataupun polis ataupun kontrak pertanggungan. Sementara tertanggung ya mentransfer risikonya yang dia miliki kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini tentunya kedua pihak harus saling terbuka, saling jujur untuk menyampaikan apa yang perlu diketahui oleh masing-masing pihak. Pertama ya. Tentunya kan perusahaan si tertanggung ini kan tidak mungkin membeli polis asuransi kalau dia tidak paham, ya. Kan tidak mungkin dia membeli sebuah produk apapun kalau dia tidak paham. Misalnya kalian mau beli handphone tapi kalian nggak paham bagaimana cara makainya, bagaimana cara menggunakannya. Kalian mau membeli sebuah produk yang kalian tidak bisa gunakan? Kan tidak ya? Iya, Pak. Ya. Jadi pertama kali penanggung harus menyampaikan secara terbuka ini produk baik buat Anda. Cara menggunakannya 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian dia punya jaminannya ini saja. Pengecualiannya ini nih. Jadi semua terkait dengan kontrak tersebut harus dipaparkan di muka ya oleh penanggung supaya tertanggung paham apa yang mereka beli. Ya. Nah, kemudian penanggung pun juga apa? Meminta informasi terkait dengan apa? Terkait dengan risiko yang dia mau apa? Yang dia mau terima, ya yang dia mau tanggung. Nah, tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penanggung ini harus apa? Harus membimbing kepada tertanggung ini. Tertanggung, saya minta informasi penting terkait dengan objek yang akan kamu transfer ke saya. Informasi tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 misalnya, ya. Jadi penanggung harus menyampaikan informasi apa sajakah yang diperlukan oleh perusahaan asuransi dalam rangka mengunderwrite, dalam rangka menganalisa dan memutuskan, ya, memutuskan mau terima atau tidak, ya. Kalau terima ada kondisi tambahan apa tidak, dan kemudian berapa premi yang mau dibebankan kepada tertanggung. Nah, jadi di sini kelihatannya kalau saya lihat ya,
karena kita orang asuransi, kita lah yang harus apa? Harus proaktif, terbuka, jujur. Anggap saja semua masyarakat Indonesia itu awam. Nah, coba kamu misalnya sebagai siding ya, atau mungkin sebagai tertanggung, calon tertanggung nih. Kamu tahu nggak tertanggung ya? Apa informasi penting yang diperlukan oleh perusahaan asuransi? Kamu tahu nggak? Kan nggak tahu, ya. Ini kan bukan ilmu telepati ataupun ilmu kebatinan kan? Jadi jangan sampai katakanlah tertanggung paham apa yang diperlukan oleh penanggung. Dia nggak paham ilmu asuransi. Jadi apa? Penanggunglah yang mesti meminta informasi ini kepada tertanggung. Tertanggung. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Memberikan formulir aplikasi. Formulir SPPA ya, Pak. SPPA atau SPAJ. Ya. Nah, ya, Pak. kemudian formulir SPPA dan SPAJ itu kan semuanya bahasa teknis, ya bahasa hukum. Nah, perlu apa? Perlu dibimbing. Kadang-kadang kan kita membaca sebuah form itu kan kita nggak paham. Kayak katakan misalnya kalian mau bikin paspor, kan ada data-data kalian ini apa sih maksudnya? Nggak paham, iya Pak. Nggak jelas gitu loh. Nah tanya, ya, atau dijelaskan nama yang membuat formulir itu kan? Nah, katanya berapa uang pertanggungan? Tertanggung bilang uang pertanggungan apa ya Pak? Kan gitu. Ya, dia nggak paham kan? Lokasi, maksudnya apa Pak lokasi? Ya maksudnya lokasi atau alamat di mana objek tersebut berada. Nah, kan gitu. Kemudian nama tertanggung siapa? Nama tertanggung ya pemilik polis ataupun yang pembayar yang punya kepentingan keuangan. Apa Pak kepentingan keuangan? Bingung lagi kan? Gitu loh. Ini betul-betul apa ya? Kita mesti menjelaskan secara detail supaya tertanggung tidak keliru membeli polis asuransi. Dan kemudian ya transaksi asuransi bisa berjalan dengan baik dan semuanya puas. Nah, jadi prinsipal atmosfer itu apa? Di mana disebutkan that the insurer and the insured must disclose all material facts sebelum insepsi polis. Nah, jadi penanggung yang pertama kali harus melakukan yang mencontohkan, baru tertanggung. Ya, kemudian penanggung harus menjelaskan apa itu material facts. Ya, jadi kembali lagi, apa itu material facts? Nah, ini mesti tahu lagi. Material facts itu secara umum adalah fakta-fakta penting yang perlu diketahui ya oleh underwriter ya dalam rangka dia menganalisis dan memutuskan kebijakan underwriter tersebut apakah tadi menerima tanpa syarat, oh ini bagus ya, ataupun menerima dengan syarat dan menolak. Jadi keputusan ada tiga keputusan underwriter. Pertama menerima tanpa syarat, kemudian kedua menerima dengan syarat, dikasih warranty, dikasih loading, dikasih apa, dikasih deductible, ya. Kemudian atau menolak, ternyata resikonya tidak bisa karena kita tidak punya kapasitas di treaty kita, ya. Dan kita tidak fokus di situ. Mendingan kita escape lah, ya. Nah, dan kemudian apa? Terakhir, dalam rangka menentukan suku premi yang tepat. Ya, jadi ada kepentingan itu ya. Jadi informasi penting ya dalam rangka tadi memutuskan pertama tadi menerima tanpa syarat, menerima dengan syarat dan menolak serta menentukan harga premi yang tepat. Itu. Ya, itu tujuannya. Jadi kalau misalnya saya tanya apa itu material facts, kalian mesti jelaskan itu, ya. Nah, kemudian kembali lagi di sini sebutkan kata the insurer of insurance company needs to declare all public disclosure and investment strategies while the insured needs to declare health condition. Jadi perusahaan asuransi pun juga harus menjelaskan dia menaruh investasinya di mana, ya, kemudian dia pakai reasuransi mana saja, ya itu disampaikan seperti halnya siapa tertanggung menyampaikan kondisi kesehatannya dia, bagaimana dia punya rekam jejak medikal dia, ya segala macam kan begitu. Jadi satu sama lain saling terbuka. Selama ini kalau kalian pahami apa? Selama ini apa? Tertanggunglah yang harus melakukan atmos good faith. Tertanggunglah yang harus declare semua material facts. Tertanggunglah yang harus melakukan tersebut. Jadi seakan-akan apa? Tertanggung punya kewajiban. Kita nggak punya kewajiban. Kan nggak fair kan? Nggak imbang. Jadi mestinya semuanya ya. Nah, kemudian kalau ada namanya non-disclosure atau misrepresentation of material facts. Jadi kalau katakanlah tadi ada ketidakterbukaan atau penutupan, penyembunyian data, informasi, ataupun kesalahan menyampaikan informasi terkait dengan material facts, itu polis dapat ya dipertimbangkan untuk batal demi hukum sejak awal ya.
atau tidak ada perjanjian atau dianggap begitu. Nah, itu hukumnya. Kemudian the insurance principle should disclosure. Jadi disclose ya. Jadi the insured must disclose seluruh informasi material fact yang dia tahu ya. Tapi kembali lagi, kadang-kadang kan tertanggung tidak tahu itu material apa tidak buat penanggung. Jadi kitalah yang harus apa? Menanyakan ya secara SPPA atau SPAJ. Kemudian seandainya underwriter belum bisa memutuskan dengan data yang disampaikan oleh tertanggung karena ternyata itu pabrik dan dia belum ada informasi mengenai bagaimana kebersihan pabrik, bagaimana instalasi listriknya, bagaimana dia punya produksi barangnya, kepada siapa saja, siapa pembelinya. Nah, harus apa? Harus dilakukan apa? Harus dilakukan interview atau bahkan melakukan apa? Survei, Pak. Survei. Risiko. Ya. Jadi seringkali material facts itu tidak cukup didapat dari SPPA atau SPAJ. Tapi harus apa? Dilakukan tambahan dengan melakukan apa? Interview, ya, langsung kepada orang yang mengetahui risiko itu. Kadang-kadang kalau pabrik, si pemilik ataupun si manajer di pabrik ataupun manajer keuangan nggak tahu mengenai risiko di pabrik kan? Dia mesti nanya apa siapa? Iya, Pak. Nanya itu apa? Orang engineer, sekitar ya, Pak? Iya, orang engineer di pabrik, Orang kepala engineering. pabrik kan, Iya, Pak. kepala pabrik atau engineer pabrik kan yang tahu layoutnya, bagaimana cara mesinnya. Kalau dia di pabriknya di produksi, berarti tanya orang produksinya. Kalau dia di Operator, bagian ya, Pak? bagian gudang, tanya orang gudangnya, kan gitu. Jadi itulah yang melengkapi kita punya material facts. Ya, jadi material facts itu sangat luas, bukan cuma sekedar informasi yang ada di SPPA atau SPAJ. Nah, di sini the insurer should inform the material facts about policy condition. Perlu nggak tertanggung tahu apa jaminannya, apa pengecualiannya, mengapa harga preminya ditetapkan sekian, mengapa tidak dikasih diskon, mengapa dikasih warranty, mengapa dikasih deductible. Mesti apa? Mesti jelaskan kan? Iya, Pak. Selama ini nasabah tahu nggak? Enggak. Ya, selama ini nasabah tidak tahu apa yang mereka beli. Sebagian besar demikian. Ya, coba kalian punya polis nggak saat ini? Ada nggak yang punya polis? Jiwa, Pak. Jiwa. Adit punya jiwa. Iya, Pak. Dimas? Iya, Pak. Belum, Mbak. Belum. Oke. Dimas punya jiwa, ya. Kemudian kamu sudah baca polisnya belum? Sempet baca, Pak. Hah? Sempet baca, Pak. Ngerti nggak kamu Iya. apa yang kamu beli? Sebagian sih ngerti, Pak. Untuk Sebagian enggak. iya, sebagian untuk yang di polisnya sih masih ngerti, Pak. Untuk yang dijamin apa saja. Apa dan, dijamin jiwanya? untuk pertama untuk meninggal dunia. Oke. Akibat apa? Kedua akibat kecelakaan. Akibat sakit, akibat tua. Iya, Akibat Pak. bunuh diri ada enggak? Enggak, Pak. Enggak ada. Itu dikecualikan, Pak. Bro, nanti aku telepon lagi ya. Aku lagi ngajar. Ya sebentar ya, terima kasih ya. Dikecualikan, Pak. Bunuh diri ada juga dijamin setelah lewat 2 Ya. tahun. Untuk Masa bunuh tunggu. diri Ya, ada, Pak. Ada yang menjamin bunuh diri setelah masa tunggu. Oh, itu perluasan kali ya, Pak? Bukan perluasan, ada standar ya. Ada yang perusahaan asuransi yang mengecualikan sama sekali, ada yang masa tunggu setahun, ada masa tunggu 2 tahun. Ya. Jadi begini, Iya, mengapa dikasih jaminan bunuh diri? Karena tidak ada yang berencana bunuh diri pada tahun sekian kan? Ada nggak? Iya, betul, Pak. Biasanya orang bunuh diri apa? Langsung seketika. Ya. Dia mau beli polis saat ini dia mau bunuh diri. Suruh tunggu, Pak, bunuh dirinya 2 tahun lagi, Pak. Udah hilang dia punya keinginan untuk bunuh diri kan? Iya, Pak. Nah, jadi saya percaya kamu tidak paham benar apa yang kamu beli. Gimana masyarakat luas sana, gimana orang publik, ya, rakyat nggak tahu. Nah, kemudian di situ sebutkan bagaimana kita mengetes apakah data tersebut material apa tidak. Di sini sebutkan, katakanlah, if it would influence, apakah itu material atau tidak, bila mana dia mempengaruhi ya judgment ataupun penilaian daripada prudent insurer dalam rangka menetapkan premi dan juga kondisi yang mau disampaikan dan menetapkan apakah terima apa tidak kan itu. Jadi ini dia material apa tidak, apakah dia berpengaruh terhadap judgment ataupun penilaian, itu
kuncinya, ya paham ya? Bahwa itu material apa tidak? Apakah data tersebut berpengaruh apa enggak terhadap penilaian underwriter? Kalau dia berpengaruh, berarti apa? Itu material, ya clear ya? Iya, Pak. Paham ya? Nah, saya sebutkan lagi. Discrepancy may be material even if necessary if. Nah, jadi suatu kondisi yang dimana itu anggap material bila mana ya tidak dibuka ya will not necessarily have ini apa nih Debbie maksudnya nih Deb? Debbie masuk nggak? Nggak ada Debbie ya? Adit? Belum ada, Pak. Adit ada nggak Adit? Iya Pak, ada Pak. Coba nih kamu bacain apa artinya nih? Yang poin 2 nih. Maybe material even is disclosed worth not insurance have let insurance premium. Oh, jadi untuk dia mati apa tidak bila mana kondisi tersebut ya dapat mempengaruhi kenaikan premi atau bahkan penolakan risiko. Itu berarti iya, Pak. Apa itu berarti material ya. Faktor material ya, Pak. The insurer should ask the insured about all material facts they want to know. Kan begitu loh. Ya, because the insured does not know all if the facts is material or not for the insurer. For insurers. Jadi insurer lah yang mesti tahu, mesti tanya gitu Iya, loh. Pak. Ya, jangan biarkan si tetanggung meraba-raba gitu loh. Ya. Ini obligation sepanjang ya. Jadi sepanjang pertama saja awal sampai akhir pertanggungan. Pada saat terjadi klaim pun juga dia harus apa? Terbuka, harus nyampaikan. Terbukanya pun juga mesti tanyakan. Kayak misalnya klaim asuransi, ya. Tetanggung bagaimana dia mau ngisi formulir klaim kalau tidak ada informasi yang dimintakan kan? Coba kamu ceritakan mengenai klaim kamu. Kenapa? Mesti apa? Kasih formulir klaim. Iya, Pak. Informasi-informasi yang ditanyakan dijelaskan. Ini Pak, tanggal kejadiannya tanggal berapa, Pak? Jam berapa? Detail. Di mana lokasi kejadiannya? Siapa saksinya? Bagaimana cerita kejadian ini, Pak? Di awal-awal. Kemudian apa saja, Pak, yang Bapak lihat kerusakannya, Pak? Kan mesti ditanyakan secara detail. Ya. Jadi obligation sepanjang polis tersebut berlaku dari awal hingga akhir, ya. Akhir. Iya, Pak. Nah, kemudian kapan harus disclose? Ya, sejak awal, ya. Ya, sejak awal. Sejak awal, iya, Pak. Disclose dia terbuka, ya. Jadi pada waktu mereka melakukan penutupan atau permintaan, dia harus apa? Mesti tegaskan dari awal. Nah, kalau seandainya si tertanggung gagal melakukan keterbukaan, ini bagaimana? Ya tentunya akan membuat polis tersebut apa? Tidak berlaku, ya. Bahkan nanti bisa saja menyangkut masalah klaim. Halo, Pak. Gimana? Suara putus-putus, Pak. Ya, jadi kalau katakanlah misalnya gagal mendisclose ataupun gagal menyampaikan secara terbuka, itu bisa membuat polis tersebut batal. Atau bila mana terjadi klaim, maka klaimnya pun juga akan bisa ditolak. Iya, Pak. Ya, itu poinnya. Ya, jadi, nah tapi kemudian maka lagi jangan sampai ini terjadi. Udah berjalan sekian lama, tiba-tiba keliru. Ya. Iya, Pak. Nah, ini yang sering terjadi di asuransi jiwa, di mana form ataupun SPAJ yang disampaikan kepada tertanggung itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kan? Apakah Anda pernah menderita penyakit ini? Apakah Anda pernah menderita penyakit ini? Ya, biasanya kekeliruan tersebut terjadi bila mana form itu diisikan oleh agennya atau oleh pemasar. Iya, betul. Itu keliru, ya. Jadi karena mentang-mentang mau supaya ini closing, tutup, jadi beli, semuanya tulis tidak kan gitu loh. Iya. Bapak tinggal tanda tangan aja. Pas kemudian berlaku setelah 5 tahun, kejadian bapaknya meninggal akibat penyakit yang diderita. Padahal waktu SPAJ-nya disebut tidak. Nah, ini salah siapa nih? Ya salah kita juga, ya. Iya, Pak. Tidak memastikan bahwasannya apa yang di situ benar. Karena cuma apa? Cuma memikirkan komisi. Ya itu yang keliru, ya. Jadi tolong pastikan jangan sampai nasabah kecewa terkait dengan hal tersebut. Ya dia sudah beli asuransi, sudah jadi nasabah kita, tapi kemudian dia marah, ya. Ini kan soalnya menyangkut emosi kan, ada yang meninggal atau sakit kan, kemudian tiba-tiba klaim ditolak. Sudah berjalan sekian lama, ya. Sudah berharap dapat penggantian,
Wah, itu kan udah gimana ya? Emosinya udah diubun-ubun kali kan? Iya, Udah bayar udah sekian nggak- lama tuh ada akhirnya apa? Asuransi tukang tipu kan jelek Iya. kan? Sedih kan itu loh, ya. Nah, disclosure of material facts ya. Jadi ada juga beberapa ya informasi-informasi terkait dengan material facts tersebut yang tidak perlu diekspos atau tidak perlu disclosure. Misalnya apa? Bahwa ternyata risiko tersebut dia meminimize risiko ya. Jadi misalnya ada apa? Ada misal dia punya tabung pemadam, ya itu nggak perlu diekspos, itu hanya membantu menurunkan risiko. Jadi yang perlu diekspos apa? Yang mempertinggi tingkat risiko. Iya, Pak. Itu yang sudah menjadi pengetahuan umum ya. Dan kemudian juga sudah ya paling enggak itu sudah dipahami oleh perusahaan asuransi. Tapi untuk memastikan ini ya tertanggung, mesti komunikasikan juga, Pak, Ibu, tanyakan apakah ada informasi-informasi lain nggak. Jadi kembali lagi kita anggap tuh tertanggung tuh awam sekali. Jadi kita lah yang harus apa? Haruslah membimbing mereka sampai mengetahui secara detail gitu loh. Ya. Nah, Iya, Pak. sama ini juga ya, disclosure semuanya kalian baca aja. Nah, ada beberapa pertanyaan nih. Ini kuisnya nanti nih ya. Ini kuis ini ya, Iya, Pak. kuis ini kalian jawab ya, saya kasih tugas sampai sebelum kuliah hari Senin. Oh iya, Pak. Nanti di email, Pak. Di email aja atau bisa di adlink atau di email. Ya ini kuis Baik, ya. Pak. Sementara Iya, Pak. tugas ini kalian kumpulkan sebelum jam 21. Jam berapa, Pak? Sebelum jam 21. Sebelum jam 9 malam ini. Oh iya, oke. Ya, paham ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Saya yakin material facts itu menjadi makanan kalian punya sehari lah, gitu loh. Tapi Iya, kemudian saat ini siapa yang jadi underwriter? Adit ya? Saya pemasaran, Pak. Pemasaran Dimas? Dimas masih magang, Pak. Magang di mana? Di FPG. FPG. Bagian apa? Insurance. Dimas sekarang lagi bantuin yang unlocated sih, Pak. Jadi bukan Apa di tuh? bisnis unitnya. Apa tuh? Bukan di unlocated? bisnis. Jadi kayak ada premi datang tapi belum tahu itu premi. Oh, bagian keuangan lah ya. Bagian keuangan, Yes. bagian finance ya. Kalau Soleha? Bagian GE, Pak. Oh, GA. Iya. Oke. Kalau si Debbie? Marketing saya, Pak. Nah, kalau kamu marketing kan kamu juga berhubungan dengan perusahaan asuransi kan? Iya, Pak. Ya, kamu juga harus tahu apa itu material facts yang dipahami oleh underwriter, yang perlu diketahui oleh underwriter. Jadi pada waktu kamu yang getting the information, getting data, ya kamu udah tahu apa saja sih informasi yang diperlukan oleh underwriter dalam rangka menganalisa risiko ini. Mesti tahu caranya apa. Ya, tinggal ngomong secara umum. Kebanyakan ya, Pak. Tanyakan pada informasi apa saja sih, mana lo punya itu SPP atau SPAJ. Apalagi yang lo perlu tahu supaya gue nggak bolak-balik, gue langsung cari data dari tertanggung secara keseluruhan. Habis itu sudah, lo tinggal putuskan terima apa tidak kan itu loh. Tapi kalau misalnya lo mau survei, yuk sama-sama survei, kan gitu. Ya, oke. Jadi material facts pertama kali kalian harus pahami apa saja, sehingga tadi dalam kuis berikutnya, ya, ini kayak gini. Material facts apa saja sih dalam asuransi pengangkutan? Apa sih dalam kecelakaan diri? Apa sih dalam perjalanan? Ya, ini kalian mesti tahu nih. Ya, supaya pihak underwriter sudah bisa memutuskan. Jangan sampai datanya setengah-setengah, habis itu balik lagi ke data tanggung. Nah, jadi gini kembali, saya minta kalian ya lebih banyak memakai pikiran kalian, otak kalian, ya karena ini semua common sense. Common sense artinya apa? Ini secara logika. Misalnya contoh begini, contoh. Ya. Kalau misalnya saya kasih contoh, asuransi kendaraan motor, apa material facts-nya? Yang pertama apa? Ya mobilnya itu sendiri kan? Iya, Pak. Data mobilnya, karena dia objeknya. Oke, tahun berapa? Objek pertanggungan. Iya, Pak. Ya, cc-nya berapa? Merek apa? Punya berapa? Penggunaannya. Ya, mereknya merek Jepang atau merek Eropa. Iya, Pak. Kemudian dia punya nomor mesin, aksesorisnya apa? Kapasitas penumpangnya berapa? Penggunaannya komersial apa private, ya kan itu. Iya, Pak. Nah, tapi kemudian kalian selama ini terus saja asuransi ini terlampau sederhana, mestinya informasi material fact yang lain kalian mesti pahami siapa pengemudinya. Iya, Pak. Ya, berapa orang yang mengemudikan ini? Ya, apakah dia single, otomatis kan dia mobil pribadi kan? Tapi kalau dia keluarga, apakah pasangannya mengemudikan apa tidak?
Apakah anaknya mengemudikan apa tidak? Semakin banyak yang mengemudikan, tentunya apa? Semakin tinggi tingkat resikonya kan? Risikonya. Ya. Dia tinggal di mana? Di rumah. Oke, kompleknya aman apa tidak? Dia punya rumah ada garasi apa tidak? Jangan Iya, Pak. sampai dia nggak punya garasi. Mobilnya ditaruh di depan ujung gang karena rumahnya dalam gang. Nah, ini kan resiko kan? Betul nggak? Risiko kehilangan ya Pak. Ya, tapi selama ini kita nih perusahaan asuransi tidak memikirkan itu. Iya. Ya, Mikir. padahal sebetulnya Komisi, itu dia tinggalnya di mana, kerjanya di mana, berapa kilometer pulang pergi setiap hari. Nggak dihitung kan? Nah, jadi mohon maaf, kita punya underwriter selama ini apa? Terlampau cetek. Dia punya sistem analisanya. Padahal kalau di luar negeri itu sudah diberlakukan itu, ya. Oke, jadi kalau misalnya katakanlah begini, saya mau, oke, Anda punya sopir berapa orang yang mengemudikan ini? Tulis namanya. Jadi apa? Di name dia punya driver. Namanya siapa? Suami siapa? Abdul. Istri siapa? Siska. Anaknya berapa orang? Misalnya Joni, Bambang, Joko. Berarti 5 orang. Semua nama tersebut disebutkan dalam polis. Selain itu tidak boleh apa? Dipinjamkan. Betul nggak? Itu lebih aman kan? Iya Pak. Iya. Selama ini apa? Itu mobil boleh dikemudikan oleh siapa saja. Habis itu kemudian apa? Parkirnya di mana? Harus parkir di rumah. Kalau tidak boleh taruh di luar rumah. Dikasih apa? Dikasih waranti. Jadi itulah kita punya underwriter, mohon maaf, terlampau rendah. Maka punya penilaian ataupun analisa risikonya. Jadi saya berharap kalian generasi masa depan ya memikirkan hal ini supaya kita punya sistem underwriting-nya pun juga lebih apa? Lebih baik. Ya. Kemudian punya pengalaman klaim berapa di tahun sebelumnya, tutup di mana? Ya, oh tutup di asuransi ini. Berapa dia punya loss ratio? Jadi kita kejar terus sampai detail gitu loh. Tapi selama ini kalian tidak mengejar itu kan? Enggak mengejar itu. Paling berapa diskonnya? Gua kasih sekian diskon, mau nggak? Mau, ya udah. Padahal di tempat lain sudah babak belur kan? Iya Pak. Yang dikejar komisi Pak. Iya, komisi itu preminya doang. Oke, habis ini ada yang kalian mau tanya nggak mengenai material facts? Malam, Pak. Malam. Ada nggak yang kalian mau tanyakan, Neng, Mas? Belum sih, Wan. Belum ada sih. Belum. Ya, jadi ya sudah. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kita cukupkan dan bermanfaat buat kalian mengenai material facts dan kaitannya dengan Atmos COVID. Ya, bahwa Iya Pak. kedua belah pihak harus melakukan itu dan harus dicontohkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi. Itu saya punya maksud supaya jangan sampai semuanya itu tertanggung. Padahal kita sendiri yang mesti mencontohkannya gitu loh. Ya. Baik Pak. Oke, Adit, Soleh, Kak, Dimas Iya, sama Debbie. Terima kasih ya. Tugas kalian Iya, harus Pak. kumpulkan jam 9 ya. Iya, Pak. Pak. Ya. Oke. Sampai jumpa hari Senin sore ya. Siap. Jam segini ya. Baik Pak. Oke, terima Untuk kasih. yang kuis di email ya Pak. Kuis yang email ya. Tugasnya Iya, tadi baik, Pak. kalian lihatlah dia punya adlink ya. Terima kasih Baik, Pak. banyak. Selamat Terima kasih, malam, Pak. salam sehat. Malam. Salam sehat Pak.